yang pintar. Yang pintar itu siapa? Jadi yang pintar itu adalah orang yang mengingat kematian. Itu katanya. Dia yang mengingat kematian itulah orang yang pintar. Bukan karena dia bisa membuat pesawat, dia pintar. Tapi orang yang mengingat kematian, dia yang pintar katanya. Jadi di sini, ya, itu menurut yang saya dengar. Jadi di sini ada disampaikan di sini. Hidup ini untuk apa? Itu pertanyaannya. 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan hidupmu, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Setiap hari kita bangun bekerja, sibuk mengejar sesuatu yang sering kali bahkan kita sedikit tak tahu. Makanya kita kejar uang, jabatan, pengakuan, cinta, tapi setelah didapati tetap saja hati terasa kosong. Kita tertawa di depan orang, tapi saat sendiri kita merasa hampa. Apa rasa aneh dalam dada, seperti hidup ini hanya berjalan tapi tak benar-benar bermakna. Pernahkah kamu merasakan itu? Rasa sepi di tengah keramaian, rasa jenuh meski semua terlihat baik-baik saja. Mungkin karena kita lupa bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku diciptakan dan apa tujuan sejati hidup ini menurut Sang Pencipta. Sebab jika tujuan hidupmu hanya sebatas dunia, maka ketika dunia mengecewakan kamu pun akan kehilangan arah. Tapi jika tujuan hidupmu adalah Allah, maka sekalipun dunia menolakmu, kamu akan tetap tenang. Ini aku pikir termasuk ini. Kita akan mendalami 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, bukan sekedar teori, tetapi kebenaran yang akan menuntun hatimu untuk menemukan makna terdalam dari perjalanan hidupmu. Al-Quran sangat jelas mengungkapkan tujuan pertama dan utama dari penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyah ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah pondasi dari seluruh makna kehidupan kita. Hidup bukan untuk mengejek dunia, bukan untuk sekedar berharap hidup, tapi untuk mengenal dan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Namun ibadah di sini bukan hanya sholat, puasa atau ritual keagamaan. Ibadah adalah seluruh gerak hidup yang dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ini hamba. Saat kamu bekerja dengan niat mencari rezeki halal, itu ibadah. Saat kamu sedang menghadapi ujian, itu ibadah. Saat kamu menahan amarah dan memilih memaafkan, itu ibadah. Bahkan ketika kamu menolong orang lain tanpa pamrih, itu pun ibadah. Makna ibadah sejati adalah hidup yang seluruhnya tertuju kepada Allah. Kita makan untuk kuat beribadah. Kita tidur mengistirahatkan tubuh agar bisa berjuang lagi. Kita mencintai akan mengenal kasih sayang
kasih sayang Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Satu titik, Allah sebagai tujuan. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang melupakan hakikat ini. Kita menyembah dunia dengan sepenuh tenaga, tapi lupa menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita rela bergadang demi pekerjaan, tapi malas bangun untuk tahajud. Kita sanggup menahan lapar demi diet, tapi tak kuat berpuasa demi ridhonya. Padahal saat hati kembali sadar bahwa kita tak lagi merasa kosong, sebab setiap detik terasa bernilai, tidak ada yang sia-sia. Bahkan air mata dan kelelahanmu sekalipun menjadi amal jika dilakukan karena Allah. Hidup yang berpusat pada ibadah membuat kita tenang. Kita tak lagi takut gagal, karena yang terpenting bukan hasilnya, tetapi keikhlasannya. Bayangkan jika setiap langkah, ucapan, dan keputusan hidupmu diniatkan karena Allah, betapa ringan hidup ini rasanya. Tak perlu memaksa dunia untuk mengerti, sebab yang penting Allah ridho. Hidup seperti itu membuatmu tak lagi terumbang-ambing oleh pujian dan cacian. Kemudian tujuan hidup menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan sebagai pemimpin dan pengelola bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Artinya hidup ini bukan untuk berkuasa, tetapi menjaga, memperbaiki, dan membawa kebaikan baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Yang ketiga, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala tujuan hidup seorang muslimin bermurah pada ridho Allah. Kiprah Allah lebih besar. Inilah nilai besar nilainya. Quran surat At-Taubah ayat 72. Kesuksesan sejati. Oh, ini panjang ini. Ini dia nih. Satu halaman lagi. Bukan sekedar harta, jabatan, atau tetapi apakah Allah ridho kepada kita? Boleh kaya, boleh sukses, asalkan tidak melupakan Allah. Yang keempat, menguji keimanan dan amal manusia. Hidup ini adalah ujian, bukan tempat bersantai. Hal ini supaya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang menyatakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya masalah, kegagalan, kesepian, bahkan kebahagiaan adalah bentuk ujian. Bukan siapa yang paling banyak hartanya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Dan yang terakhir, mempersiapkan kehidupan akhirat. Hidup di dunia hanyalah sementara, dan dunia ini ladangnya kita mencari amal. Apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita panen di akhirat. Dunia bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju kehidupan yang kekal. Jika hidup ini hanya untuk dunia, maka kita akan lelah tanpa makna. Namun jika hidup ini untuk Allah, maka setiap langkah akan bernilai ibadah. Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan niat yang lurus, amal yang baik, dan hati yang selalu mengingat Allah.
agar hidup kita bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Ah, ini ya tadi, rabbal alamin.